Orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya peminum khamr. Orang yang dibenci oleh Allah itu bukan hanya pembunuh. Orang yang dibenci oleh Allah itu bukan hanya mereka yang senantiasa berjudi. Tapi termasuk salah satu orang yang dibenci oleh Allah itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang sombong lagi kasar, suka berteriak-teriak suka berteriak-teriak seperti di pasar. Di waktu malam bagaikan bangkai, di waktu siang kayak keledai. Mereka berilmu tentang dunia tapi bodoh terhadap urusan akhiratnya. Dalam satu riwayat yang lainnya dijelaskan, abghadur rijali indallahi alimun bidunya jahilun anil akhirah. Orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah kolong langit adalah orang yang alim tentang urusan dunia tetapi bodoh terhadap urusan akhiratnya. Jadi orang yang dibenci oleh Allah itu bukan hanya penzinanya, tetapi salah satu di antara orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang sengaja bodoh. Lalu mereka tidak pernah tergerak untuk mempelajari ilmu yang Allah turunkan dalam kehidupan ini. Makanya bisa jadi ada seorang perempuan, dia tidak pernah berzina, mungkin dia tidak makan riba, mungkin dia tidak pernah membunuh, mungkin dia tidak pernah berzina, mungkin dia tidak pernah berjudi, mungkin dia tidak pernah melakukan ghibah, tapi bisa jadi dia dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak pernah tergerak untuk mempelajari ilmu dari apa yang Allah turunkan, dari peringatan-peringatan yang tertera di dalam kitabullah dan sunnah. Dia ngerti tentang ilmu dunia paham betul. Tapi ketika bicara tentang ilmu akhirat, dia tersekat, dia tidak bisa bicara apa-apa terhadap ilmu akhiratnya. Orang-orang yang mereka dalam kondisi yang semacam inilah orang-orang yang mereka itu berada pada posisi yang dibenci oleh Allah. Karena yang dibenci oleh Allah adalah ketika Allah sudah turunkan peringatan, yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, menjadi pelita yang membebaskan kita dari blind spot kehidupan kita, lalu orang itu tidak pernah tergerak untuk mempelajari peringatan yang Allah turunkan, padahal Allah ingin setiap peringatan itu difahami oleh setiap makhluknya. Sehingga ketika mereka betul-betul tidak peduli tentang ilmu tersebut, itulah yang menjadikan akhirnya Allah membenci mereka. Persis sebagaimana sifatnya orang-orang yang kufur kepada Allah. Allah menyampaikan di dalam surat Ar-Rum tentang perilakunya orang-orang yang kufur kepada Allah apa? Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang yang kufur kepada Allah itu adalah orang yang mereka mengerti tentang apa yang nampak dalam urusan dunia. Tapi ketika sudah bicara akhirat, mereka tidak paham. Kan begitu ya? Saking begitu detailnya ilmu tentang dunia, sampai tren rambut tahun 2025 dia tahu. Tren bagaimana rumah tahun 2027 dia tahu. Tapi ketika sudah bicara tentang urusan akhirat, tidak paham. Dan tidak mengerti tentang perkara tersebut. Orang-orang semacam ini, mungkin dia tidak berzina, mungkin dia tidak minum khamr, mungkin dia tidak berjudi, mungkin dia tidak membunuh. Tapi walaupun dia tidak melakukan itu semuanya, tetapi diiringi dengan sebuah status ketika dia tidak paham terhadap ilmu akhiratnya, dan tidak pernah berupaya untuk membebaskan kebodohan dia di hadapan Allah, dia pun tetap akan mendapatkan status orang yang dibenci oleh Allah karena kebodohan yang dia nikmati. Kan, Masya Allah ya, ada penyakit yang berbahaya. Sebagaimana penyakit nifak. Kalau munafik kan kita paham, ini berbahaya. Tapi ada penyakit yang juga sama berbahayanya dengan nifak. Apa? I'rad. I'rad itu apa? Dia nggak kufur. Dia nggak benci kepada ilmu. Tapi dia tidak peduli. Ini ayat Quran? Iya. Ini petunjuk hadis? Iya. Kamu kufur nggak? Enggak, saya beriman. Kamu benci nggak syariat ini dan petunjuk ini? Saya tidak membenci. Kamu mempelajari nggak? Enggak. Enggak lah, ada yang lebih penting lah tentang masalah-masalah yang lainnya daripada masalah itu. Maka inilah yang disebut dengan i'rad. Kalau kufur, kafir, dia mengkufuri. Ini petunjuk. Iya. Ayo kita mengamalkan. Saya kufur. Saya tidak beriman kepada itu. Kalau munafik, ini loh petunjuk. Saya membenci syariat. Ngapain saya pelajari syariat Allah? Mereka membenci, mereka menghujat, mereka kemudian mengkritik tentang syariat-syariat Allah terus. Tapi kalau i'rad itu apa? Dia tidak membenci, dia tidak mengkufuri. Bahkan kalau ditanya, maka dia tidak mengkufuri, dia tidak membenci. Tapi ketika ditarik untuk mempelajari, maka dia tidak tergerak untuk mempelajari. Akhirnya, aktivitas hidupnya
Dari Senin sampai Jumat, maka untuk kerja, Sabtu dan Ahad, ngurusin hobinya. Lalu tidak pernah sama sekali memberikan prime time-nya dia untuk mempelajari tentang apa yang menjadi peringatan Allah. Surat Al-Fatihah dia tidak pernah tadaburi bagaimana surat Al-Fatihah itu, supaya dia ketika membaca itu di dalam surat maka dia hadirkan maknanya. Dia nggak paham. Ketika kemudian dia mengatakan subhanallah wa bihamdi, dia tidak tahu kenapa harus ada subhanallah, kemudian ada wa bihamdihi. Apa bedanya alhamdulillah dengan pujian yang kita berikan kepada manusia? Tidak pernah sama sekali untuk mempelajari. Dianggapnya itu semuanya hanyalah bagian dari lip sync yang kita baca di dalam kehidupan kita sudah selesai. Tapi akhirnya dia tidak paham petunjuk. Orang-orang yang mereka terkena i'rad ini termasuk salah satu dosa besar. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan salah satu perkara yang bisa membatalkan keislaman, yaitu adalah mereka yang terkena penyakit i'rad. Sehingga ketika akhirnya kita paham, kenapa kita harus mempelajari kitab? Nanti kita harus pelajari kitab, entah kitab apa yang nanti kita akan bahas. Kenapa kita harus kemudian mempelajari kitab itu? Maka pertanyaan ini kita jawab. Supaya membebaskan kebodohan saya di hadapan Allah. Karena sesungguhnya salah satu aib yang besar itu apa? Ketika diri kita, saya, bapak, dan ibu bodoh di hadapan Allah terhadap peringatan Allah. Ini aib. Kadang-kadang kita merasa malu ketika kita kelihatan bodoh oleh manusia. Kita nggak bisa bahasa Inggris, kadang malu. Kita nggak bisa kemudian ngerti tentang apa yang lagi trending, kita malu. Tapi hanya kepada manusia. Tapi Masya Allah ya, banyak orang yang tidak pernah paham tentang kalimat Allah, tentang apa yang Allah turunkan, tentang ayat Al-Quran, tidak pernah paham tentang hadis, tapi dia tidak pernah memiliki rasa malu kepada Allah. Padahal ini merupakan aib besar dalam kehidupan manusia. Ini aib. Di hadapan Allah ini adalah orang yang mereka tidak paham tentang apa yang menjadi peringatan Allah. Sampai akhirnya ketika nanti dia pulang kepada Allah, ketika dia pulang di dalam alam kuburnya, dia menjadi orang yang betul-betul tidak membawa pemahaman dia tentang peringatan Allah. Dan itulah yang akan menjadi sebuah sumber malapetaka dalam kehidupan. Urusan syiratnya menjadi berantakan. Urusan mizan kebaikan dia menjadi kurang karena tidak pernah mempelajari ilmu. Dan dia tidak akan lepas dari status ketika dia menjadi hamba yang dibenci oleh Allah. I'rad itu berbahaya, betul. Jadi yang berbahaya itu bukan hanya nifak. Yang berbahaya itu bukan hanya kufur. Yang berbahaya itu bukan hanya fasik. Tapi yang berbahaya itu i'rad. Jadi dalam kehidupannya tidak pernah sama sekali tergerak untuk kemudian memahami tentang apa yang Allah sampaikan dan Rasulullah sampaikan. Dan itulah yang kita khawatirkan bisa terkena.